Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kami jumpa lagi. Kami dari Institusi Pengawas Keuangan Publik Indonesia, Indonesia Financial Public Watch Institution. Kami mengunjungi Anda kembali. Saat ini kami akan memberikan pengetahuan atau pengalaman kami, yaitu tentang pembelajaran pengertian keuangan publik. Untuk itu, marilah kita saksikan pemaparannya. Namun, sebelumnya, marilah kita dengarkan dulu lagu Indonesia Raya. Baik, Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, sebelum Bapak dan Ibu saudara sekalian memulainya atau memahaminya, maka mari kita memahami dulu apa itu pengertian dari keuangan publik. Keuangan publik atau uang publik adalah dana yang berasal dari masyarakat, baik melalui pajak, restribusi, atau sumber lainnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah dan menyediakan layanan publik. Artinya itu adalah uang publik. Nah, tentu uang publik ini berasal dari masyarakat, baik melalui pajak, restribusi, atau sumber lainnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah dan menyediakan layanan publik. Sudah sangat jelas. Nah, tentu yang dimaksud dengan sumber lainnya perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa sumber lainnya itu adalah misalnya berasal dari hasil keuntungan BUMN atau berasal dari pajak atau berasal dari pajak itu macam-macam, baik pajak pusat maupun pajak daerah yang saya maksud. Atau berasal dari penerimaan bukan pajak atau PNBP, itu banyak sekali. Seperti dari sumber daya alam, hasil eksploitasinya, yang menjadi hak negara. Dan juga hasil dari PNBP itu seperti misalnya hasil dari pelayanan rumah sakit, pelayanan maksud saya kesehatan, pelayanan pendidikan, dan pelayanan dan atau jasa-jasa lainnya.
uang publik ini nanti untuk apa, digunakan untuk apa, yaitu digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Artinya baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga ke pemerintahan sampai hingga pemerintahan desa. Dan menyediakan layanan publik dalam rangka mensejahterakan masyarakat keseluruhannya. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa memahami lah uang publik itu. Untuk itu maka mari kita lanjutkan. Jadi karena uang publik itu dikumpulkan atau ditarik atau ditagih atau dipaksakan atau kewajiban, itu tentu harus ada pengelolanya. Maka di sini siapa sih atau apa sih yang dimaksud dengan pengelola uang publik? Pengelola uang publik itu adalah lembaga atau individu yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi penggunaan uang publik. Jadi itu bertanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi penggunaan uang publik. Mereka harus memastikan bahwa uang publik digunakan secara efektif, efisien, dan transparan untuk kepentingan masyarakat. Nah, itu pengelola publik. Lembaga, individu, siapa saja sih itu nanti kita akan bahas lebih lanjut. Yang dimaksud atau kategori pengelola uang publik itu siapa aja. Nah, karena uang publik ini berasal dari masyarakat atau dari negara atau kekayaan negara, maka saya di sini coba menjelaskan peranan masyarakat dulu. Jadi peranan masyarakat di sini ada satu, pengawasan. Artinya masyarakat dapat memantau dan mengawasi penggunaan uang publik oleh lembaga publik. Jadi, yang kedua, masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan uang publik. Jadi masyarakat punya hak. Proses pengambilan keputusan dan penggunaan. Dan yang ketiga, masyarakat berhak mengkritik dan memberikan saran kepada lembaga publik, pengelola publik itu berkaitan dengan penggunaan uang publik tersebut. Itu hak rakyat, hak masyarakat. Namun, masyarakat juga punya tanggung jawab, yaitu membayar kewajibannya, seperti membayar pajak, yang menjadi kewajiban. Kemudian, tanggung jawabnya juga di dalam penggunaan layanan publik, itu masyarakat dapat menggunakan layanan publik yang disediakan oleh lembaga publik dengan baik. Artinya tidak boleh dia rusak, karena itu punya publik. Yang ketiga, tanggung jawabnya mengawasi penggunaan dana itu, masyarakat juga memiliki tanggung jawab. Jadi tanggung jawab mengawasi penggunaan dana publik dan melaporkan penyalahgunaan dana. Ini tanggung jawab. Tidak bisa didiamkan. Dan ini hak Anda, masyarakat. Apa sih manfaatnya? Manfaatnya adalah akan terjadi transparansi atau keterbukaan. Jadi dengan partisipasi masyarakat tersebut, itu dapat meningkatkan transparansi penggunaan uang publik. Jadi di sini peranan masyarakat. Anda, siapapun Anda, masyarakat di sini siapapun Anda. Profesinya, apakah Anda sebagai petani, sebagai nelayan, sebagai
sebagai pemulung, sebagai pengamen, sebetulnya itu nggak boleh kalau negara yang kayak ini ada jadi pemulung itu, atau Anda pelajar, tentunya pelajar yang sudah dewasa ya, yang sudah secara hukum dia boleh. Tapi pelajar minimal katakanlah pelajar SMA lah, atau SMP pun boleh. Yang penting dia sudah paham. Ketika misalnya ada penyalahgunaan di sekolahnya oleh kepala sekolah atau apa, atau ada dana-dana yang mungkin akan melalui orang tuanya tentunya, atau melalui organisasi OSIS-nya. Jadi dengan transparansi itu seperti itu, sehingga akan terjadi akuntabilitas. Jadi partisipasi meningkatkan akuntabilitas atas penggunaan dana. Akuntabilitas itu apa? Artinya selain keterbukaan, ada pertanggungjawaban, pelaporan yang akuntabel. Artinya akuntabel yang bisa diperiksa kebenarannya. Sehingga manfaat ini akan terjadi efisiensi terhadap penggunaan uang publik tersebut. Artinya, kalau masyarakat berpartisipasi, saya yakin korupsi di mana-mana tidak akan terjadi. Minimal ini bisa 90% menekan adanya korupsi. Karena adanya kesadaran bahwa uang publik itu uang Anda kok, uang masyarakat. Anda tidak bayar pajak, kemudian Anda dikatakan tidak punya hak atas uang publik itu. Tidak. Negara ini pun, kekayaan negara ini adalah punya Anda, hak Anda juga. Pendapatan dari pengelolaan sumber daya alam ini punya hak Anda. Itu sangat jelas. Karena negara kita ini berdiri atas hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Orang tua kita semuanya, anak bangsa, bukan orang asing. Siapapun dia orang asing. Gitu. Orang asing boleh kerjasama, tapi yang menguntungkan masyarakat, rakyat, bukan menguntungkan pemerintah semata, bukan, atau apalagi pejabat. Jadi masyarakat dengan memiliki peran yang penting ini dalam pengelolaan publik dapat meminimalisir hal tersebut. Transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi akhirnya terhadap dana-dana publik tersebut. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, siapa sih pengelola uang publik? Seperti yang tadi saya awal jelaskan. Dan dia harus punya apa? Punya sikap apa? Tadi sudah dijelaskan, pengelola uang publik itu adalah, maka apabila masyarakat berpartisipasi penuh, maka bagaimana sikap pengelola uang publik? Dia harus melakukan transparansi. Harus transparansi atas penggunaan uang publik. Dan dia juga wajib menyediakan informasi yang cukup kepada masyarakat. Kemudian, dia harus responsif terhadap dana-dana kebutuhan atau permintaan masyarakat. Apabila masyarakat ingin mengetahui, dia harus responsif. Dan dia juga harus membuat akuntabilitasnya yang benar dalam penggunaan uang publik dan bertanggung jawab atas keputusan-keputusan yang diambil. Dan pengelola uang publik harus memberikan partisipasi kepada masyarakat, membuka kesempatan bagi masyarakat
untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan, dia harus memberikan kesempatan. Tidak boleh didiamkan. Nanti kita ambil contoh-contohnya. Jadi, saya berharap Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian terus mengikuti program pembelajaran ini, sehingga nanti akan jelas semuanya itu. Nah, maka dengan sikap seperti itu si pengelola publik, maka akan terjadi peningkatan kepercayaan terhadap pengelolaan publik yang transparan, responsif, akuntabel, dan partisipatif kepada masyarakat. Ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut, lembaga publik tersebut. Dan manfaatnya juga akan terjadi efisiensi, karena sikap pengelola yang responsif, partisipatif dapat meningkatkan efisiensi penggunaan uang publik. Contoh, katakan pengelola uang publik, dalam hal ini misalnya, nanti akan ada contoh siapa saja. Saya ambil contoh satu saja. Misalnya katakan di sebuah dinas akan membutuhkan barang atau barang modal. Tentu ada mekanisme pengadaan. Nah, dengan adanya transparansi, keterbukaan, yang dibutuhkan apa, kualitas barangnya berapa, pagu anggarannya berapa. Tentu proses-proses pelelangan itu karena masyarakat responsif dan dia juga pengelola memberikan peluang untuk hal itu dan wajib malah, maka ketika proses lelangnya nanti si pengelola uang publik ini akan mendapatkan barang yang berkualitas sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dengan harga yang efisien dan tidak terjadi korupsi bagi si pengelola. Karena apa? Masyarakatnya ikut memonitoring, ikut. Nanti saya akan jelaskan proses-proses itunya, apa saja langkah-langkahnya. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan tentunya, sehingga dengan responsif, sehingga akan terjadi peningkatan kualitas pelayanan dan ini adalah tugas si pengelola uang publik, adalah kinerjanya adalah peningkatan pelayanan publik. Sehingga kesimpulannya, dengan memiliki peran, pengelola uang publik memiliki peran yang penting dalam mengelola peran masyarakat dan pengelola publik, dapat membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi terhadap dana publik tersebut. Ya, tentunya dengan efisiensi, dana-dana ini kan bisa dimanfaatkan untuk program-program yang lainnya yang bisa meningkatkan income daripada negara atau daerah dan masyarakat, ekonomi masyarakat, serta secara perekonomian ini dia akan meningkat. Baik, kita lanjutkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi saya kemukakan, siapa saja sih itu contoh pengelola uang publik. Di sini kami bagi dua kelompok. Artinya semoga Bapak dan Ibu saudara sekalian bisa memilah atau memahaminya lebih ini. Karena kalau tidak di kelompok ini nanti agak bingung. Baik, saya kelompokkan pertama adalah di tingkat pemerintahan pusat. Karena kami menyadari bahwa masyarakat kita itu berbagai macam tingkat pengetahuan.
Sehingga nanti Bapak dan Ibu yang sesuai dengan kemampuan ininya, sesuai juga dengan fungsinya, sesuai juga dengan bisa dia beraktivitasnya atau melaksanakan partisipasinya sesuai dengan kemampuannya. Makanya ini saya bagi dua, sesuai dengan ini, termasuk juga ya terutama itu. Baik, saya bagi dua. Pemerintah pusat. Di pemerintah pusat itu ada presiden. Jadi kalau kita bicara pemerintah itu ada sistem demokrasi kita kan menganut res politika, yaitu ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Jadi saya mau inikan dulu di pemerintah, dalam ini di eksekutif. Di eksekutif itu ada presiden. Presiden mengelola uang publik. Apa benar? Nggak mungkin kan dimegang uang publik. Nah, mari kita dengarkan penjelasannya. Artinya, mengelola itu bukan berarti dia memegang. Dia mempunyai memberikan perintah, memberikan kekuasaan. Itu juga bagian dari pengelolaan uang publik. Oke. Baik, presiden itu memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Jadi presiden itu sebagai penguasa di pemerintahan, dia punya kekuasaan dalam pengelolaan keuangan negara. Dan dia bertanggung jawab terhadap arah kebijakan umum, strategi, dan prioritas dalam pengelolaan APBN. Dia menetapkan arah, punya hak, dia punya wewenang. Lalu menguasakan kekuasaan pengelolaan. Nah, menguasakan kekuasaan pengelolaan keuangan negara tersebut kepada Menteri Keuangan. Menteri Keuangan sebagai apa? Sebagai pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Arti apa itu kekayaan negara yang dipisahkan? Nanti kita akan bahas. Jadi dikuasakan kepada sekaligus Menteri Keuangan itu juga sebagai apa? Dan juga kepada menteri-menteri atau pimpinan-pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran atau pengguna barang kementerian, baik negara atau lembaga yang dipimpinnya. Jadi selain Menteri Keuangan sebagai pengelola keuangan, ada kementerian-kementerian lainnya teknis dalam hal ini adalah yang sebagai pengguna, dia pengguna. Baik kementerian maupun lembaga. Baik, dua, Menteri Keuangan sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola keuangan negara tadi, termasuk pengelolaan anggaran dan penerimaan-penerimaan negara lainnya, seperti pajak, bea cukai, PNBP, penerimaan pajak bukan penerimaan non-pajak, seperti dari hasil restribusi, UP, tambang, dan sebagainya. Karena beliau selaku bendahara uang negara. Itu fungsi Kementerian Keuangan. Yang ketiga, Bank Indonesia. Sebagai bank sentral yang bertanggung jawab untuk mengelola kebijakan moneter dan mengawasi sistem keuangan. Jadi Bank Indonesia itu dia tidak pegang uang, tapi dia ya yang mengelola moneter. Artinya moneter itu apa sih? Ya, maaf ini saya bicara khususnya kepada masyarakat yang belum mengerti, dan dari tingkatan yang semua tingkatan saya berusaha untuk bisa memberikan penjelasan sejelas-jelasnya. Dan apabila Bapak Ibu saudara-saudara yang jauh lebih mengetahui daripada saya, tolong bantu. Karena ini adalah tanggung jawab kita yang mempunyai
ilmu, yang mempunyai pengalaman. Kalau saya belum terlalu banyak. Namun karena saya takut di akhirat nanti saya pegang ilmu dan pengalaman tersebut tidak saya sebarkan atau sampaikan kepada masyarakat, saya takut di akhirat. Tolong. Jadi moneter itu Bapak Ibu, ya itu salah satunya misalnya mengenai uang yang beredar. Kenapa sih uang beredar ini? Artinya gini Bapak Ibu, kalau kebanyakan uang itu kan akan terjadi inflasi atau inflasi gitu. Nanti di sini ada hukum ekonomi, artinya barang-barang akan naik karena uangnya begitu banyak, barangnya sedikit, seperti itu dan masih banyak lagi. Saya hanya memberikan penjelasan yang sederhana dan pokok-pokok saja. Untuk detail fungsi Bank Indonesia dan sebagainya nanti mungkin akan ada program selanjutnya. Dan saya berharap teman-teman yang punya kemampuan hal ini, ayolah mari kita bergabung di institusi ini demi masa depan bangsa dan negara kita, terutama anak-anak bangsa pemilik negeri ini. Kita tidak ingin negara yang kaya raya ini dinikmati oleh 3%. 80% kaya negara itu gimana? Ini nggak benar ini. Si trickle down effect aja di Amerika sudah tidak dilakukan lagi. Nah, gitu. Kita tidak inginkan ini. Demokrasi ekonomi harus betul-betul. Nah, dimulai dari sini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Yang keempat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tadi saya bilang ada eksekutif, ada legislatif. Sebagai lembaga legislatif yang memiliki peran dalam mengawasi penggunaan anggaran dan keuangan negara. Artinya apa? DPR itu mempunyai hak budget. Jadi proses penganggaran itu harus tidak hanya pemerintah, nggak bisa. Dia harus diketahui atau disetujui bersama-sama dengan rakyat yang diwakilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi anggota DPR mempunyai hak budget. Jadi proses penggunaan, proses perencanaan, mulai dari perencanaannya untuk apa saja, sampai pelaksanaannya dia ikut awasi penggunaan keuangannya. Selain memang ada lembaga-lembaga pengawas lainnya. Baik, kita lanjut. Jadi yang saya maksud di sini adalah lembaga pengawas lainnya seperti BPKP, BPK. Itu bertanggung jawab melakukan pengawasan atau audit atas penggunaan keuangan negara. Jujur Bapak Ibu sekalian, saya pun seorang auditor, ya, bekas seorang auditor. Saya prihatin. Ya kalau dibilang oknum silahkan oknum lah, tapi kalau kebanyakan kan gimana ya. Tahun 90 teman-teman saya yang di BPKP banyak yang penyatiin nurani keluar. Kita bisa hidup kok. Kita punya keahlian. Tidak harus selalu berada di lembaga yang membuat kita rusak. Saya terakhir 2008 saya dipercayakan audit RRI. Tanya Pak, waktu itu dirutnya Pak Parni Hardi. Saya dipercaya, kebetulan RRI itu melakukan lelang audit kantor akuntan publik. Kebetulan saya ikut terlibat di salah satu kantor akuntan publik. Kebetulan beliau adalah rektor Trisakti, profesinya dan buka kantor akuntan publik. Kami tidak memberikan opini. Itu kan sudah luar biasa. Sementara tahun sebelumnya yang tidak pernah diaudit oleh kantor akuntan publik,
maaf, diaudit oleh BPK, itu sebelum-sebelumnya clean opinion. Marah Pak Pardihardi. Saya bilang, oke, itu dah. Maaf, di sini saya buka saja deh terus terang. Direktur keuangannya mengatakan, ini Pak yang auditor tuh BPK, dan yang menyusun laporan keuangannya adalah orang BPKP. Orang ya, dia tidak punya tugas khusus. Nah, mungkin nyambi. Oke, kita diskusi. Mana? Kita melihat, masa laporan keuangan itu tiba-tiba jadi neraca, tidak ada dasarnya, tidak ada buku besar, tidak ada apa gitu loh Pak. Prihatin saya. Waktu saya di Kementerian PU pun juga demikian. Saya berhadapan dengan BPKP dan sebagainya. Sampai sempat saya dipanggil waktu itu sebagai konsultan keuangan negara, proyek bantuan Bank Dunia. Laporan yang saya susun, panggil BPKP. Katanya ingin diinvestigasi, silakan saya bilang. Setelah saya jelaskan, ya maaf ya, udah semua ini. Kok jadi apa negara ini? Baik, saya lanjutkan. Yang keenam, kantor pelayanan publik. Maaf, saya silakan aja. Kalau pihak-pihak lembaga BPKP, BPK ingin komplain, silakan. Saya tidak takut. Yang keenam, kantor pelayanan publik. Kantor pelayanan pajak. Dan kantor bea cukai. Itu juga lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan uang pajak, restribusi, serta bea dan cukai. Itu kita harus jelas Pak Prabowo, Bapak Presiden yang terhormat. Sebetulnya kita bisa prediksi Pak Prabowo. Berapa sih pajaknya? Caranya, jangan Bapak pakai data dari Dirjen Pajak dan Dirjen Bea dan Cukai. Caranya, Bapak ambil berbagai macam data dari hasil survei-survei. Atau kalau perlu disurvei ulang kekuatan perusahaan-perusahaan pembayar pajak. Dihitung. Bisa. Secara makro saja kita, artinya quick count. Bisa Pak. Berapa itu penerimaan pajak? Berapa itu penerimaan bea dan cukai? Banyak kok. Karena apa, Bapak Presiden dan masyarakat, saudara-saudara sekalian? Sistem manajemen keuangan negara ini itu sudah baik. Artinya, setiap satu transaksi akan ada transaksi di tempat yang lain. Begitu. Maaf, saudara-saudara auditor. Anda harus jawab. Saya yakin Anda tahu itu. Tapi kenapa? Hanya, Baik, saya lanjutkan. Terus yang ketujuh, kementerian. Sebagai lembaga publik, kementerian adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengelola urusan pemerintahan tertentu. Dia bertanggung jawab terhadap seperti Kementerian Pendidikan, Kesehatan, Keuangan, dan lain-lain. Kementerian ini mengelola uang publik yang berasal dari anggaran negara untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Mereka memiliki tanggung jawab untuk menggunakan dana tersebut secara efektif, transparan, untuk kepentingan masyarakat. Jadi kementerian ini seperti yang tadi saya sampaikan di awal, karena ini kementerian teknis ya. Di sini ada kementerian keuangan, ada juga, karena di kementerian keuangan juga kan itu ada direktorat-direktoratnya, di mana itu kan ada orang-orang, ada pegawai-pegawai yang juga harus dibayar, ada sarana prasarana yang harus dipelihara, yang dioperasionalkan, ada beban listrik dan sebagainya. Jadi
Dalam hal ini Kementerian Keuangan itu yang saya maksud itu adalah mereka anggarannya juga punya anggaran itu. Termasuk anggaran perjalanan dan sebagainya. Sama Kementerian jadi dua fungsi Kementerian Keuangan itu, sebagai bendahara umum negara, dan yang kedua adalah sebagai pengguna anggaran. Dan yang nanti kita akan bahas lagi tentang mekanisme pembayaran hutang ini. Kita pencatatannya, manajemen ini nanti kita. Jadi kementerian itu dia itu sebagai pengguna anggaran dengan mekanisme, karena dia punya tugas, fungsi, melaksanakan tugas dan fungsinya. Katakanlah misalnya Kementerian Pekerjaan Umum, dia punya tugas yaitu bagaimana fasilitas publik ini bisa dioperasionalkan dengan baik sehingga akan terjadi peningkatan ekonomi, dampaknya itu. Seperti misalnya jalan. Itu akan ada operasional dan pemeliharaannya tentunya. Supaya apa? Supaya distribusi barang dan sebagainya itu bisa lancar dari masyarakat dan sebagainya. Itu kan nanti akan bisa ada payah seperti itu. Nah, tentunya si kementerian ini kan membutuhkan anggaran, tentunya dua anggarannya, yaitu satu anggaran untuk operasionalnya, yang artinya operasional di kementerian itu artinya dia ada orang-orang, ada bayar gaji, ada apa kan gitu ya, Bapak Presiden. Dan juga ada dana yang digunakan untuk pemeliharaan. Dan yang ketiga ada dana untuk katakanlah misalnya ada dibutuhkan tambahan jalan di satu daerah untuk adanya akses yang ingin dikembangkan, ada investasi ataupun beli barang modal lah kalau dalam rekeningnya. Nah, itu mereka susun, nanti ada mekanisme. Oke, kemudian badan usaha milik negara, BUL. Di sini mengelola uang publik peranannya penting dalam melayani langsung ya. Di sini badan usaha milik negara itu nanti ada khusus pembahasannya. Dan badan usaha lainnya pengguna uang publik seperti LPS, BPJS, TASPEN, dan sebagainya. Seperti misalnya LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Ini dibentuk dan didirikan ketika kejadian krisis tahun 98. Dampaknya perbankan banyak yang kolab. Akhirnya negara mau tidak mau, karena bank itu adalah lembaga negara juga, lembaga negara bank itu. Akhirnya negara harus bertanggung jawab terhadap kerugian dari perbankan akibat krisis moneter yang luar biasa. Nah, untuk tidak terulang maka dibentuklah lembaga penjamin simpanan ini. Artinya dulu mau tidak mau pemerintah harus mengganti simpanan-simpanan masyarakat untuk membangun kembali kepercayaan. Maka dibentuklah lembaga penjamin simpanan. Nah, lembaga ini harus kita tahu. Artinya dia mengakumulasi. Tentu seperti lembaga penjamin ini ya tentunya sebagai asuransi kan, penjamin. Konsepnya dia menarik iuran atau polis atau sejenisnya, dia kumpulkan, diakumulasikan dengan perhitungan resiko-resiko klaim. Dia harus bisa menghitung resiko klaim. Bagaimana? Tapi dia tentu resikonya beda. Perhitungan resiko klaimnya itu tidak seperti misalnya asuransi BPJS atau ya kesehatan atau TASPEN, dana pensiun.
Itu perhitungan klaimnya itu berbeda. Nah, LPS ini adalah dia menghitung resikonya di mana sih? Ya tentu menghitung resikonya secara makro, ya. Dia akan selalu memonitoring ekonomi baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang akan bisa berdampak akan adanya krisis moneter dan sebagainya. Ini itu dia harus ada tim ahli ekonomi itu yang selalu memonitor terus. Itu untuk menghitung resiko bank-bank yang besar. Karena itu tinggi bayaran, besar ya. Dan berapa simpanan dia ikut, dan ada apa. Yang kedua, karena LPS juga ini adalah juga namanya simpanan. Simpanan itu kan kita tahu bank itu ada, pertama ada bank tingkat yang paling rendah adalah bank BPR, yang kedua bank umum, ya kan? Bank yang ketiga bank apa namanya internasional. Ini kan berbeda-beda dia punya core bisnisnya. Jadi kalau bank BPR tentu analisanya adalah kedaerahan, tingkat dia akan melihat pelayanan dari setiap bank BPR-nya itu, siapa market share-nya ini siapa, ya kan dia dua fungsi bank BPR itu. Satu dia menyimpan bentuknya tabungan, deposito, tentu dengan dia harus membayar bunga, ya kan? Yang kedua dia memberikan pinjaman. Nah, yang dihitung di sini adalah risikonya adalah di pinjaman. Selain dia menganalisa daripada kemampuan manajemen bank rakyat tersebut, ya, dia juga harus mendapatkan informasi tentang risiko yang ada pada pinjaman. Namanya kredit ratingnya itu harus tahu. Dan dia harus dimonitoring. Karena ini berisiko. Kalau enggak, bisa negara lagi nanti yang nanggung. Oke, kebetulan saya ada di LPS. Tapi sampai sekarang masih outsourcing. Padahal sudah 10 tahun lulusan UI lagi. Tahulah. Baik, yang 9 adalah lembaga pemerintah lainnya, seperti lembaga penegak hukum, di kepolisian, itu ada penerimaan. Contohnya, dari tilang, dari apa, itu kemana itu uangnya? Atau dari TNI juga demikian. Jadi ada dua. Satu, anggarannya, ya. Tadi saya bilang penggunaan anggaran. Yang kedua ada penerimaannya, ada juga. Tapi ada juga yang anggarannya saja. Ya, kejaksaan, anggarannya ada penerimaan, ada. Perkara-perkara itu. Apakah itu nanti di kehakiman atau nanti kita akan bahas lah. KPK, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Terus B, lembaga pendidikan seperti universitas. Ini BLU bentuknya. Penerimaan itu nama dibentukkan BLU. Dan lembaga kesehatan. Ada dua di BLU, yang paling besar itu pendidikan dan kesehatan. Nanti ini kita akan bahas khusus BLU. Baik, lanjut. Nah, yang selanjutnya adalah pemerintah daerah. Dalam ini adalah kepala daerah, apakah dia gubernur, apakah bupati atau wali kota. Dan ini kami ambil dari Undang-Undang Keuangan Negara. Nomor 17 tahun 2003. Tadi begitu Presiden. Jadi ini ada dasar hukumnya, Bapak-Bapak. Tidak saya keren. Ini saya ambil dari ada dasar hukum untuk saya jelaskan. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah, seperti Presiden. Bertanggung jawab untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Nah, jadi kalau tadi yang kepemilikan kekayaan negara oleh Kementerian Keuangan, tapi kalau pemerintah daerah
itu adalah yang mewakili pemerintah daerah dalam kekayaannya. Daerah yang dipisahkan, dalam hal ini BUMD. Dia yang mewakili, bukannya bawahannya, enggak. Terus menguasakan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah kepada SKPD, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. Jadi kalau yang tadi di Kementerian di pemerintah pusat itu kepada Kementerian Teknis. Sebagai pejabat pengelola APBD. Terus Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD sebagai pejabat pengguna anggaran dan pengguna barang daerah. Jadi konsepnya sama, hanya ini pemerintah di pusat, nah ini di pemerintah daerah. Cuman karena konsep pemerintahannya itu berbeda, artinya sesuai dengan luas kekuasaan, ya kan? Presiden seluruh Indonesia, kan? Artinya semua penerimaan dari seluruh Indonesia yang pajak-pajak ya harus ke negara, begitu. Nah, sedangkan kalau dibagi, nggak mungkin presiden mampu mengerjakan itu semua. Dibagilah per provinsi. Nah, provinsi tentu berada di dalam, dia juga tidak bisa gubernur sama ini keseluruhan. Maka dipecahlah lagi kekuasaan itu. Adanya daerah tingkat duanya, yaitu bupati atau wali kota. Kalau dia sudah maju disebut pindah wali kota. Ya, sampai hingga desa dan kecamatan. Ini pemerintahan desa. Tentang bagaimana mekanisme pemilihan nanti kita akan berlanjutan ya nanti. Tapi ini ada hubungannya untuk saudara-saudara paham dulu. Jadi satu kepala daerah, yang kedua lembaga di pemerintahan daerah tersebut. Selain itu tahu seperti tadi ada eksekutif, tapi di daerah tidak ada yudikatif, adanya legislatif. Oke. Di lembaga pemerintahan daerah seperti pemerintah daerah, di situ ada dinas-dinas yang mengelola keuangan daerah. Terus ada DPRD, sama fungsinya dengan DPR, punya peran membuat peraturan daerah, mengawasi pemerintahan daerah, ikut juga menyusun perencanaan anggaran daerah, ya, dan dinas daerah bertanggung jawab terhadap tupoksinya masing-masing, tugas pokoknya. Seperti ada dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas pekerjaan umum dan sebagainya. Selanjutnya ada lembaga desa. Dengan adanya undang-undang desa, di mana desa itu punya dana sekarang dari APBN, punya dana dari provinsi, punya dana dari kabupaten. Nah, maka lembaga desa itu dibuatlah undang-undang. Di sana dibentuklah di sana agar terjadi demokrasi dan juga saling check and balance. Ada badan pengusahaan desa, DPR. Ada pemerintahan desa sendiri yang mengelola anggaran desa yang berasal dari pemerintah tadi pusat dan daerah. Mereka punya tanggung jawab atas penggunaan dana tersebut untuk kepentingan masyarakat. Nanti mekanismenya ini semua kita akan kupas. Bagaimana peranan masyarakat, bagaimana proses penganggaran, bagaimana seperti itu. Kemudian lembaga kecamatan. Kantor camat juga punya anggaran dari pemerintah daerahnya. Mereka memiliki sebetulnya itu adalah perpanjangan daripada provinsi kecamatan itu. Kalau bupati itu langsung punya pengelolaan. Memang dia berada di wilayah
kabupaten untuk mengkoordinasikan antar pemerintahan desa dengan ini. Itu fungsi kecamatan. Nanti kita akan kupas. Dia juga punya dana. Kemudian lembaga lainnya seperti rumah sakit daerah, BLU-nya daerah, puskesmasnya daerah, perusahaan daerah. Maka ini penting memiliki agar perannya menyediakan layanan publik untuk kepentingan masyarakat daerah sendiri. Baik, demikian Bapak, Ibu, dan sekalian, semoga penjelasan ini bisa Bapak, Ibu memahami, saudara-saudara sekalian, sehingga harapan kami masyarakat bisa berperan serta, karena selama ini mungkin masyarakat banyak yang tidak tahu bagaimana pengelolaan keuangan publik. Selanjutnya, Indonesia Financial Public Watch atau institusi pengawas keuangan publik ini punya program, ini aku kurang penayangan, yaitu kami punya program sosialisasi. Ini yang tahap pertama ini masih sosialisasi publik tentang fungsi-fungsi tadi. Nanti ini kita harapkan ini bisa bermanfaat untuk publik, untuk asosiasi, lembaga pendidikan atau pemerintah. Kami gunakan berbagai macam fasilitas podcast, atau kalau mungkin nanti kami akan lakukan kunjungan-kunjungan. Tentunya harus ada surat. Namun untuk diketahui saat ini institusi ini belum menjadi sebuah lembaga resmi. Ini baru ide saya pribadi, dan saya berharap saudara-saudara sebangsa dan setanah air, warga negara Indonesia siapapun Anda, ya kan? Ya, terutama mereka-mereka yang punya keahlian, ya kan? Macam-macam keahlian. Saya tidak menjustifikasi atau memberikan, enggak, ya kan, sesuai keahliannya. Yang ada di tingkat pusat, saya berharap ini bisa terbentuk di pusat dulu, sampai nanti ke daerah-daerah, gitu loh. Sehingga nanti institusi ini, ya kan, bisa berfungsi atau bisa menjadi driver atau bisa menjadi SUV ya, atau apa namanya, ya kan, demi kita semua kok. Jadi dengan adanya ini diharapkan nanti akan ada check and balance antara pemerintah dan rakyat. Rakyat sudah tahu. Selama ini rakyat tidak tahu bagaimana mau melakukan pengecekan, bagaimana melakukan pengawasan. Saya harap ini program ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Nanti kita program kegiatan kami juga ada pemantauan, penelitian, dan investigasi permasalahan keuangan publik. Investigasi, pemantauan, dan itu mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, BLU, BLUD, yayasan pelayanan publik, organisasi masalah. Kita akan melakukan mantau. Nah, kondisi real itu dari isu-isu apalagi juga, atau adanya pengaduan atau tukar informasi. Nah, yang ketiga ini yang sedang kami laksanakan, bisa kami laksanakan. Dan yang kedua ini saya berharapkan adanya kawan-kawan yang punya keahlian, yang punya pengalaman di berbagai bidang, bukan hanya keuangan, bukan hanya auditor. Kita butuh, bahkan kalau perlu tukang kayu pun, tukang semir pun kita butuh. Karena fungsi pengawasan ini banyak, bukan hanya uang. Misalnya katakan ahli konstruksi jalan. Nah, kalau kita punya tim, ya kan, kita kan tentu bisa menilai lebih fair terhadap anggaran itu ketika kita masuk kepada mata anggarannya, pada kegiatannya. Kita punya, tapi di sini terus terang institusi ini kita berharap adanya dukungan bukan hanya ahli, termasuk mereka yang terpanggil, termasuk mereka yang punya dana. Ayo, kita juga akan transparan, kita akan buka sistemnya secara transparan.
sumbangan apa sebagai kita nanti informasikan day to day, bahkan detik per detik kita informasikan uang dari mana, penggunaannya untuk apa. Alhamdulillah saya paham itu. Saya yakin kita butuh ahli-ahli komputer, sebagai ahli pemasaran. Nah ini kita belum bisa lakukan itu, termasuk ahli statistik. Nah yang kami laksanakan itu adalah pembelajaran, yaitu masyarakat umum, pembelajaran pengetahuan kepada publik tentang mekanisme pengelolaan uang publik ini salah satu. Untuk siapa? Ya masyarakat umum, para pengusaha. Nanti ketika masuk nanti mekanisme penganggaran, mekanisme pelelangan apa dan sebagainya, ini pasti bermanfaat tuh pengusaha, kan? Pengawas pemerintah, atau mungkin sebagai pengingat lah, organisasi massa, bahkan media massa, wartawan jangan hanya mengatakan oh ini korup, nah ya, Anda harus tahu dulu gitu. Nah, tentu alasannya ya kebutuhan bisnis dan sebagainya. Nah tentunya nanti kita berharap adanya kerjasama, itu pun juga ini belum bisa. Saya pribadi sekarang kan kalau inti jadi institusi yang kalau saya tidak ada keinginan, nanti silakan profesor dokter yang punya keahlian, punya mental yang baik, punya kualifikasi yang baik, ataupun orang yang lebih ahli dari itu, yang ahli di agama, silakan pimpin institusi ini. Bagi saya sudah selesai kalau ini bisa jadi institusi. Pertanggungjawaban saya di akhirat. Amin. Dan tentunya akan nanti ada program penguatan di antara kita pengurus saling. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan program ini memang saat ini disponsori oleh Kopi Waras, kopi dan teh tarik. Tentunya kita bisa sambil ngopi Bapak Ibu sekalian di sekretariat Kopi Waras atau di warung Kopi Waras di Semur Bandung 3 Harjamukti sambil kita nikmati kopi tarik sangar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Salam waras.